Salam teman-teman Krismawan Krismawati, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat. Pada pertemuan kelima ini kita akan bersama-sama membahas tentang dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Teman-teman pasti penasaran kan seperti apa dibaptis masuk dalam misteri Paskah itu? Mari kita akan masuk dalam beberapa tahap selanjutnya ini untuk mendalami bersama tema tentang masuk dalam misteri Paskah. Teman-teman, sebelum kita masuk, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau curahkan ke atas kami masing-masing, terutama dalam perjalanan hidup kami di tempat dimanapun kami berada. Kami ingin memulai kegiatan kami ini terutama mendalami bersama topik permenungan kami tentang dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami agar kami dapat memahami misteri-Mu, dapat memahami pembaptisan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita langsung saja kita masuk ke bagian berikut untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya dibaptis masuk dalam misteri Paskah itu. Salam. Hai teman-teman. Teman-teman tahu ini di mana? Ini di Gua Maria Sendang Sono. Teman-teman, ada yang sudah pernah ke sini? Di sini sangat luar biasa pemandangannya. Jadi, teman-teman, sebelum saya ingin melanjutkan seri saya ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat di sekitar Gua Maria Sendang Sono ini. Banyak yang datang berziarah di sini, datang berdoa, dan saya sangat bersenang berada di sini karena keheningan gitu ya, keheningan juga kenyamanan, adem gitu ya, rasanya adem. Dan ada pohon besar gini, pohon beringin, lalu sangat kusuk untuk berdoa gitu. Nah, teman-teman kalau tertarik, bolehlah untuk datang ke Gua Maria Sendang Sono ini. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya berkaitan dengan tema dalam video kali ini, yaitu dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Nah teman-teman, misteri Paskah itu berarti sengsara, wafat, dan kebangkitan. Artinya kalau ada kebangkitan pasti ada wafat dan sengsara. Nah, tanpa sengsara dan wafat tidak ada kebangkitan. Nah, teman-teman, untuk memahami ini saya ingin bagikan pengalaman saya. Jadi, sebelum saya berada di Gua Maria Sendang Sono ini, tadi kami sempat ke Bukit Suroloyo. Aduh, luar biasa sekali, tapi sayang kami tidak sempat mengambil video di sana karena ini ya, kabut gitu ya. Tadi pemandangannya tidak cukup bagus karena kabut gitu, sehingga kami langsung ke sini ke Gua Maria Sendang Sono. Nah teman-teman, yang ingin saya katakan bahwa sebelum berada di Gua Maria Sendang Sono ini, kami menempuh perjalanan yang cukup panjang gitu.
Nah, mungkin teman-teman tahu sering mendengarkan pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ketika saya berada di Gua Senang Sono ini, berada di sini, nah saya merasakan senang, ya, saya rasa senang gitu. Tapi sebelum sampai di sini, saya harus melewati perjalanan yang cukup rumit gitu ya. Nah, kemudian juga untuk sampai di Gua Maria ini dalam perjalanan kaki dari jalan umum sampai sini itu sangat sulit. Tapi ketika berada di sini teman-teman, saya rasa senang sekali, adem gitu ya, berada di Gua Maria ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman dalam hidup keseharian gitu ya, gimana misalkan dalam ketika teman-teman dapat nilai ujian bagus gitu ya. Nah, teman-teman melihat sebelumnya itu teman-teman punya perjuangan gitu ya, perjuangan untuk memperoleh nilai yang bagus gitu. Nah, misteri Paskah seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak akan ada kebangkitan tanpa wafat Yesus gitu ya. Nah, maksudnya bahwa perjuangan saya berada di sini itu harus melalui sebuah kesuksesan untuk saya berada di sini itu melalui perjuangan yang cukup rumit gitu ya. Nah, kalau dalam pembaptisan kita masuk dalam misteri Paskah, itu artinya bahwa kita harus dosa kita harus mati supaya kita bangkit bersama Kristus. Artinya kita hidup, memperoleh hidup baru di dalam Kristus begitu. Dan disitulah kita memasuki misteri Paskah. Semoga sharing pengalaman saya ini dapat berguna bagi teman-teman untuk memahami pembaptisan kita memasuki misteri Paskah. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman silakan memahami atau kita bersama-sama mendalami pemaparan kitab suci oleh teman berikutnya. Oke? Mantap. Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pertemuan kelima. Seperti tadi tentang yang telah dibicarakan oleh Frater James dan juga Frater Jacob, yaitu inti dari pertemuan kelima adalah tentang dibaptis dan misteri Paskah. Berhubungan dengan itu, kami punya
bacaan kitab suci yang berhubungan dengan tema kita yang kelima, yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakannya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi seperti yang telah kita dengar bersama, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dengan perikop tentang mati dan bangkit bersama Kristus. Seperti di pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu kita tentang baptis. Dan ini adalah pertemuan kelima tentang baptis. Seperti yang telah kita dengarkan bersama dari video-video sebelumnya tentang apa itu dibaptis, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sakramen baptis merupakan sakramen inisiasi dan ada di dalam kitab suci. Kemudian berhubungan dengan pertemuan kelima ini, yaitu dibaptis dan misteri Paskah. Seperti yang kita tahu, misteri Paskah itu bukan hanya sekedar kebangkitan Kristus, tetapi juga tentang wafat Kristus dan juga penderitaannya. Dan mungkin nanti saudara atau frateran dia akan memperdalam tentang hal itu di dalam sharing penerapannya. Berhubungan dengan itu, sekarang kita akan mendalami ayat kitab suci, terlebih ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mati dan bangkit dengan Kristus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, yaitu konteks Roma pada saat itu adalah martir. Mereka dikejar-kejar dan hidup sebagai seorang martir. Jadi di sini Rasul Paulus memberi penguatan kepada para jemaat di Roma dengan memberikan semangat, yaitu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ada penderitaan dan juga ada kesenangan. Kita semua mungkin sering mendengar pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan di dalam bacaan kitab suci ini juga ingin dikatakan bahwa kita menderita, tapi jangan lupa kita akan memperoleh kebahagiaan, kemuliaan, berkat Kristus melalui kebangkitannya. Jadi walaupun kita menderita ataupun sengsara, ingat bahwa di balik penderitaan itu ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada kita, yaitu kebahagiaan setelah penderitaan. Dan kemudian tadi Frater Jacob di dalam sharing pengalamannya, dia mengatakan perjalanannya menuju Sendang Sono, yaitu di tempat saya berada saat ini, itu tidak mudah karena dalam perjalanan kami ada berbagai macam masalah. Kemudian seperti yang disaringkan oleh Frater Jacob,
bahwa ketika kesini kita harus menanjak terlebih dahulu, ada problem masalah, dan masih pagi-pagi. Kami tadinya ingin ke Suroloyo, tapi ternyata pemandangannya kurang bagus. Jadi di situ ada penderitaan, ada kesedihan bahwa apa yang kami harapkan itu tidak tercapai. Tetapi ketika kami sampai di sini, seperti kata Frater Jacob, semuanya terbayar tuntas. Kemuliaan, kebahagiaan kami dapatkan. Begitu pula dengan baptis. Di dalam bacaan kitab suci, yaitu tentang kematian Kristus, mereka yang telah dibaptis, yaitu para jemaat di Roma, mereka dibaptis, tetapi dalam konteks dikejar-kejar sebagai seorang martir, sehingga mereka dibunuh pada zaman itu. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, jangan takut, sebab kita dibaptis bukan hanya pembaptisan biasa saja seperti yang dilakukan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, tetapi di sini kita dibaptis dalam nama Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dengan kata lain kita dibaptis bersama dengan kebangkitan dan kematiannya. Jadi ketika kita sengsara, ingatlah bahwa kita dibaptis dalam nama Kristus. Jadi ada kebangkitan, ada kemuliaan yang akan kita terima. Dan kita tidak tahu itu kapan akan kita peroleh. Kadang kita berbuat baik, tetapi kadang perbuatan baik kita itu diabaikan sama orang lain. Atau ketika kita berusaha membantu sesama, tetapi mereka tidak mengindahkan apa yang kita lakukan. Itu memang sakit. Tapi ada kemuliaan, ada kesenangan tersendiri. Yaitu bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat untuk sesama, terlebih mereka yang telah kita bantu. Kemudian berhubungan dengan krisma, seperti yang kita tahu di dalam video yang pertama, yaitu tentang dibaptis. Jadi sebelum kita menerima krisma, kita menerima sakramen baptis terlebih dahulu. Setelah kita menerima sakramen baptis, kita bersatu dalam gereja Katolik yang kudus, kita memperoleh sakramen ekaristi ataupun komuni yang kita sambut. Kemudian sakramen krisma ini, kemudian sakramen yang kita terima yang ketiga ini untuk membuktikan, untuk mempertahankan iman kita, mengapa kita menjadi pengikut Kristus. Dan kita harus ingat, sakramen baptis adalah sakramen inisiasi, dan itu ada di dalam kitab suci. Nah, seperti Rasul Paulus dalam konteksnya, dia adalah seorang pembunuh, yaitu mengejar-ngejar para pengikut Kristus hingga sampai ada yang mati, yaitu rasul pertama yang menjadi martir seperti yang kita tahu. Tapi pada akhirnya dia ini bertobat. Dia awalnya membanggakan kemegahan mengikuti hukum Taurat, tetapi itu salah. Kristuslah yang tertinggi. Hukum Taurat diperlukan, tetapi jangan sampai kita terlalu terpaku terhadap hukum Taurat. Itu yang dalam konteks Rasul Paulus. Kemudian pada akhirnya dia itu jadi pengikut Kristus, dan dia itu sangat semangat dalam mewartakan Injil. Seperti kita, yaitu misteri Paskah, wafat, sengsara, dan kebangkitannya. Kita sebagai pengikut Kristus, baiklah kita menyebarkan iman kita dengan sekuat tenaga dan tidak peduli hasil negatif yang kita peroleh. Tapi satu hal yang pasti, bahwa di balik kegagalan kita, penderitaan kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu kemuliaan, kemegahan dari Kristus sendiri. Karena seperti kata Rasul Paulus, bahwa kita dibaptis dalam nama Kristus, dalam misteri Paskah. Paskah itu tidak hanya kebangkitannya saja, tetapi juga wafatnya juga. Jadi kita mengikuti Kristus bukan hanya memperoleh kebahagiaan juga, tapi ada yang lain, ada penderitaannya juga. Tetapi kita harus terima itu. Penderitaan kita terima seperti Yesus sendiri yang mati, kemudian dia bangkit seperti kita sendiri. Kita mati
kemudian dihidupkan kembali melalui pembaptisan bersama Kristus, dan kita bangkit dan kita menyebarkan iman itu. Jadi itu saja dari saya tentang sharing kitab suci berdasarkan konteks surat Roma bab 6 ayat 3 sampai 5. Sekian, terima kasih. Habis gelap, terbitlah terang. Bersusah-susah terlebih dahulu, dan bersenang-senanglah kemudian. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada video kita yang kelima ini, kita akan berbicara mengenai dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Jadi teman-teman, mungkin pepatah tadi atau peribahasa tadi tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Iya, hal ini juga yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan yang ia lewati, yang ia terima, itu tidak semata terjadi begitu saja, tapi melalui sengsara dan wafat, maka ada kebangkitan. Jadi singkatnya, kebangkitan ada karena ada sengsara dan wafat. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Paskah atau misteri Paskah yang kita yakin sebagai puncak dari liturgi Katolik, tidak melulu pada kebangkitan semata, tetapi juga wafat dan sengsara yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan hidup kita setiap hari? Jadi teman-teman, seperti dikatakan pepatah tadi, habis gelap terbitlah terang. Bersusah-susah terlebih dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Itulah realitas hidup yang kita alami setiap hari. Dalam hidup sebagai manusia, sengsara atau duka cita tak akan pernah lepas dari hidup kita. Itu tetap melekat dalam kemanusiaan kita sebagai seorang manusia. Ya, mungkin sebagian besar dari kita atau orang-orang tertentu dapat melewati semua itu dengan baik, karena ia mempunyai iman yang baik, semuanya ia serahkan kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di akhir sengsara yang ia terima. Tetapi mungkin sebagian orang juga akan mempertanyakan imannya, mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika ia memperoleh atau mendapatkan sengsara dalam hidupnya. Ketika memperoleh lalu sengsara, lalu ia meminta bantuan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan belum mengabulkan apa yang dia mintai. Maka mungkin dia menjadi stres, putus asa, lalu mempertanyakan imannya. Untuk apa dia terus berdoa? Untuk apa dia terus memohon kalau Tuhan tidak mengabulkan? Ya teman-teman, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang ini, karena itu yang dialami. Tetapi yang mau saya tekankan di sini bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik di akhir hidup kita. Segala persoalan hidup sengsara yang kita alami selalu menyediakan sesuatu yang lebih baik, yang baik di baliknya. Mungkin teman-teman pernah mendengar perkataan istilah begini, kenapa salib itu lambangnya begini, plus. Kenapa orang selalu berkata demikian? Karena di balik sengsara dan sengsara yang kita alami selalu ada tanda plus, selalu ada hal baik yang kita terima. Begitu teman-teman. Jadi dalam hidup itu sengsara, penderitaan, itu sebagai manusia itu selalu ada melekat kita. Ya, semua aspek kehidupan itu ada dalam diri kita. Jadi justru akan menjadi lebih aneh kalau itu tidak terjadi pada hidup kita, karena itu sudah melekat dalam kemanusiaan kita sebagai seorang manusia. Jadi hal itu telah ada sejak awal mula. Tuhan memberikan kita kebebasan. Terkadang kebebasan itu mengantar kita pada berpikir yang membuat kita meragukan iman kita. Contoh yang tadi, ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Ya, secara rasional kita berpikir, buat apa lagi saya terus berdoa kalau tidak ada wujud nyatanya atau Tuhan tidak mengabulkannya. Ya, itu kemanusiaan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga mengalami itu.
ya bahkan sampai wafat teman-teman. Mungkin penderitaan teman-teman atau saya juga, penderitaan saya tidak setimpal apa yang Tuhan alami. Dia sampai wafat, menderita di kayu salib dan dibunuh. Karena pada waktu itu kontes dibunuh dengan disalib itu merupakan pembunuhan bagi seorang penjahat. Ya, dia mendapat cap orang jahat. Padahal dalam pewartaan setiap hari dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia malah membantu orang-orang, menolong orang-orang. Tetapi ketika dihukum dan sampai meninggal, ya hukumannya ia terima sebagai hukuman orang-orang yang jahat. Paling jahat kalau dihukum dalam tradisi Yahudi, kalau dihukum secara disalibkan gitu teman-teman. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah Tuhan, dia wafat, dia berbuat baik tapi wafat. Tapi di akhirnya dia bangkit teman-teman. Jadi kita biarpun kita mendapat sengsara dalam hidup konkret kita setiap hari, mungkin banyak musuh, tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Tuhan pun mengajarkan itu. Dalam penderitaannya dia terus berbuat baik. Bahkan akhir hidupnya di kayu salib sebelum meninggal, dia berkata kepada bapaknya, mungkin teman-teman masih ingat semua, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya mungkin itu bisa kita jadikan, ya tidak seperti yang Tuhan lakukan secara persis ya, tapi mungkin sederhana saja ketika musuh melakukan sesuatu yang jahat pada kita sehingga membuat kita merasa sengsara atau apa begitu, ya ampunilah saja dia. Karena Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang baik di akhir hidup kita. Akan terjadi sesuatu yang terang dari sisi gelap yang kita alami hidup kita. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menjadi calon Krismawati yang baik dan semakin teguh dalam iman kita. Terima kasih. Teman-teman Krismawati, teman-teman semua sudah mendengar penjelasan tentang dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami masing-masing, terutama dalam kesempatan tadi kami telah menyelesaikan topik pembahasan kami tentang dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Semoga apa yang dapat kami belajar bersama dapat berguna bagi kami, terutama dalam kedewasaan iman kami. Semuanya ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.